Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Syarah Hadis Jibril, yaitu Hidayatul Talibin fi Bayani Muhammadiddin. Rukun Islam yang ketiga yaitu ihsan. Di antaranya dalam ihsan kita membaca tentang ilmu tasawuf yang menitikberatkan pada akhlak yang mulia, yang mana dirangkum oleh Imam Ghazali tentang akhlak yang terpuji ada 10, yaitu taubat, takut dan pengharapan, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, ridha, rikul maut. Dan alhamdulillah Jumat yang lalu kita sudah membaca tentang taubat, al-khauf war raja, az-zuhud. Ya, kita akan lanjutkan pagi ini akhlak terpuji yang lain, yaitu yang nomor 4, 5 dan seterusnya. Qala al-musannif nafana Allah bih wa talallahu umra fi sihatin wa afiyah. As-sabru, sabar, termasuk akhlaknya hati, akhlak yang terpuji yang akan membawa kita keberuntungan dan keselamatan dunia dan akhirat adalah sifat sabar. As-sabru huwa habsun nafsi anil makarih. Sabar itu menahan nafsu dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya, atau sesuatu yang makruh, yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Wa qahruha ala iltizami muqtada syar'i, dan memaksanya ala iltizam untuk melazimi, mentaati, melakukan muqtada syar'i sesuai tuntutan syariat. Itu sabar. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak baik, ya, memaksakan diri kita untuk senantiasa sesuai dengan tuntutan syariat. Wa fil athar innakum la tadrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum ala ma takrahun. Di dalam riwayat athar yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dari qaul Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa nabi dalam kitab At-Tamhid, innakum la tadrikuna ma tuhibbun, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian sukai. Jadi sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian sukai illa bisabrikum, kecuali dengan kesabaran kalian, ala ma takrahun, atas sesuatu yang tidak kalian senangi. Maksudnya yang namanya sabar yaitu harus melakukan sesuatu walaupun dengan cara tidak suka, berat. Mendapatkan musibah kan berat, tidak kita inginkan, atau mendapatkan perintah-perintah kewajiban itu kan berat. Awalnya kan tentunya tidak dengan senang hati, ya, tapi akhirnya bagi kita yang beriman, yang melakukan sholat, zakat, dan kewajiban lainnya, puasa Ramadan, ya harus tetap dengan senang hati walaupun itu berat, ya. Jadi kita dengan sabar baru kita akan dapat yang apa kita inginkan. Begitu juga dalam hal duniawi, untuk ingin meraih sesuatu cita-cita, keinginan, kan dengan sabar ulet, ya. Wa qad dzakarallahu ta'ala as-sabra fil Qur'an fi aktsar min 70 mawdi'an, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sabar di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ada lebih dari 70 tempat. Ada lebih dari 70-an, ya, 70-an ayat, 70-an kalam Allah di dalam Al-Qur'an
tentang sabar. Nah, cukup banyak berarti. Ya, sampai 70 lebih itu kan di dalam Al-Quran berkenaan dengan sabar berarti banyak. Ya. Wafil hadis, di dalam hadis disebutkan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa'a minas sabri. Dan tidak ada seseorang yang diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik baginya dan lebih luas manfaatnya minas sabri daripada sabar. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat lain ya Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi sabar itu setengah dari keimanan, separuhnya iman itu sabar. Dan tidak ada seorang yang diberi kenikmatan atau pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Maksudnya, seorang hamba jika oleh Allah diberikan sifat sabar, itu sudah sangat baik, sangat bagus. Khairan lahu, itu sangat baik untuknya. Wa ausa, dan lebih luas manfaatnya atau faedahnya. Wa an Ali karramallahu wajhah, as-sabru minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad wa la imana liman la sabra lah. Sabar itu kalau dipandang ya, minal imani, dari sisi keimanan, penilaian sabar dari sisi keimanan itu bimanzilatir ra'si minal jasad, bagaikan kedudukan kepala dari tubuh. Iman tanpa sabar berarti kayak tubuh nggak ada kepalanya. Tubuh manusia lengkap dari leher, badan, ya, tangan, kaki dan seterusnya, tapi nggak ada kepalanya. Ya nggak berguna, nggak bisa diapa-apain. Maka sabar ya gitu juga. Iman kalau nggak ada sabarnya, imannya berarti belum bermanfaat. Ya, belum memberikan manfaat imannya berarti kalau belum sabar. Wala imana liman la sabralah, dan tidak dianggap imannya kalau yang nggak punya sifat sabar. Berarti belum beriman orang yang belum sabar. Kalau mukmin pasti sabir, ya, sabar dalam segala hal. Ya, di sini akan dilanjutkan nanti sabar itu dalam hal apa saja. Nah, jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita senang, membuat kita senang dunia akhirat, kuncinya harus sabar. Dan kalau kita dikasih sabar harus bersyukur, karena sabar itu sudah anugerah terbesar terbaik untuk kita. Jadi kalau kita mendapatkan sabar, maksudnya Allah berikan sabar dalam hati kita, kita diberikan sifat sabar, itu sudah luar biasa. Kalau orang mukmin berarti harus sabar, karena kata Sayyidina Ali tadi, la imana liman la sabralah. Was-sabru ala thalathati aqsam. Sabar itu ada 3 macam. Ya, sabar ada 3 macam. Sabar itu sabar apa saja? Sabar kayak apa? Ya. Di sini walaupun dengan ringkas, ya, kalau dibandingkan kitab Manhajus Sawi yang sudah kita hatamkan itu kan panjang lebar. Di sini singkat tapi padat. Pertama, sabrun ala taatillah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjalani ibadah. Tuaddiha kama amarakallah. Engkau laksanakan, engkau lakukan ibadah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. Jadi amal ibadah dilakukan sesuai yang diwajibkan. Wajib sholat 5 waktu ya dilakukan. Pagi-pagi sebelum terbit matahari sudah harus bangun dan harus sholat subuh, dilakukan. Ma'al ikhlasi, bersama dengan keikhlasan, wal huduri, dan khusyuk lillahi ta'ala. Disuruh zakat, dia kerja, punya kekayaan, ya dikeluarkan zakatnya. Punya penghasilan walaupun kerja sendiri, susah-susah sendiri, tapi begitu mendapatkan penghasilan, sebagian penghasilannya diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkannya. Sabar dalam menjalani semua apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.
dan ikhlas, serta merasa diawasi dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar yang pertama. Jadi sabar dalam menjalankan kewajiban. Sabar sholat, sabar puasa, sabar zakat, sabar haji, sabar dalam kewajiban-kewajiban yang lain. Yang kedua, wasabrun an ma'siyatillah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Bi antajtanibaha kama nahaka Allah, dengan cara menjauhi semua kemaksiatan, semua yang dilarang, yang haram dijauhin sebagaimana yang telah dilarang oleh Allah. Haya'an minhu, karena apa? Dengan rasa malu kepada Allah. Sudah dikasih nikmat, dihidupkan, diberikan sehat walafiat, diberikan rizki, maka malu kalau maksiat, sehingga sabar walaupun ingin beli nomor biar cepat kaya, dia tetap gak beli, karena sebetulnya gak ada orang kaya dari beli nomor. Togel yang kaya ya bosnya yang mempermainkan angka-angka. Ingin minum itu teman-teman, minum homer, bir, mabuk-mabukan, dia sabar ya. Banyak kemaksiatan di kanan dirinya, dia sabar karena malu, telah diberi rezeki oleh Allah, telah dihidupkan ya, telah diberi kenikmatan. Wa khaufan min iqabihi, sabar tidak melakukan kemaksiatan karena rasa takut atas sanksi dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kelak disiksa ya, takut nanti masuk neraka, takut Allah tidak ridho, takut Allah kecewa dan marah kepada kita. Nah, itu bagus. Sabar tidak maksiat karena malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia saja kita malu, padahal manusia itu juga gak lihat apa yang kita lakukan kalau kita sembunyi. Kepada manusia kita malu, padahal manusia tidak bisa membuat kita masuk ke neraka. Maka harusnya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tahu dan yang mempunyai kekuasaan untuk menyiksa dengan keadilannya pada hamba-hamba yang maksiat. Yaitu macam sabar yang kedua ya. Sabar pertama, sabar dalam menjalani kewajiban. Sabar kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar yang ketiga, wasabrun alal musibati bitarkil jaza'i wa syakwa ilal khalqi hatta yaraddaha bihusni azaibiha. Sabar yang ketiga adalah sabar terhadap musibah, ujian, cobaan. Dan sabar dalam musibah itu yang dianggap sabar adalah alas-sodmatil ula, yaitu sabar pada saat pertama mengetahui atau mendengar tentang musibahnya. Itu yang disebut sabar ya. Musibah mungkin kehilangan benda, kehilangan keluarga, atau berita-berita yang merugikan secara duniawi, materi atau apalah. Begitu dengar dia tetap tenang, dia tetap semua pasrah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi tenang saja. Itu yang disebut sabar pada saat menerima musibah ya. Jadi bukan sabarnya itu kalau sudah seminggu, 2 minggu baru sabar. Itu semua orang sabar kalau sudah lewat jauh ya. Bitarkil jaza, bagaimana sabarnya saat mendapat musibah? Bitarkil jaza, ya tidak jaza. Jaza ini apa ya? Mengeluh, gelisah, ya. Wasyakwa, mengadu, mengeluh ya. Ilal khalqi, pada makhluk. Jadi gak perlu terus woro-woro kepada makhluk sesama manusia. Gak usah mengeluh, menyedihkan dirinya, meratapi, gak boleh. Hatta yaruddaha bi husni azaimiha, sehingga dia bisa dapat mengembalikan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya ya dia tetap menjalani apa yang dia dapatkan dari musibah itu dengan sebaik-baiknya, sabar dan mujahadah yang melawan hawa nafsunya untuk menanggung beban tersebut tanpa menampakkan keluhan-keluhan kepada makhluk. Bal
wa kamalir ridha bima qaddara alaih, tetapi justru dia betul-betul ridha dengan apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu nyalakan. Coba tadi begitu kan, coba tadi lewat situ, coba kamu yang nyetir, coba tidak usah. Yang sudah ya sudah. Tidak ada orang terus ingin mencelakakan diri sendiri atau keluarga. Semua itu karena musibah. Semua itu memang sudah ditakdir oleh Allah. Tapi yang jangan sembrono. Jangan di awal sebelum tahu takdir kita sudah sembrono, nggak apa-apa, nabrak boleh, takdir dari Allah. Yang enggak, harus ikhtiar. Tapi kalau sudah kejadian jangan ada yang salahkan siapa-siapa. Tapi semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wah gitu kan enggak mati tadi ya. Ada sudah ajal. Mau gitu mau gini ya mati. Jadi tidak usah salahkan si A, si B, siapa. Ya sudah, kembalikan bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal minta yang sebagaimana diajarkan Nabi. Ya minta Allahumma, ya Allah gantikan, Allahumma badilhu khairan minhu. Ya Allah gantikan yang lebih baik. Ya, itu hadis Nabi itu. Kalau mendapatkan musibah, ada barang rusak, barang hilang, ya Allah berikan ganti yang lebih baik. Bahkan ada suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal, ya itu doa dari nabinya begitu. Allahumma badilhu khairan minhu. Allahumma badil li. Lupa hadisnya itu. Gantikan untukku dia yang lebih bagus darinya. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Pokoknya kita pasrahkan kepada Allah. Kalau sebetulnya kita langsung ingat minta begitu, maka yang tidak lama Allah akan berikan yang terbaik. Ada rusak, ada hilang, langsung saja minta ganti kepada Allah yang lebih baik. Ya Allah langsung nanti akan ada jalan untuk diberikan yang terbaik. Kalau banyak mengeluh, ya akhirnya Allah nggak kasihkan yang terbaik, karena berarti orang itu tidak ridha dengan takdir Allah. Waruwiya an Ibnu Abbas anna sabra fil Quran ala thalathi darajat, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, ahli ta'wil Al-Quran, bahwa sabar di dalam Al-Quran yang tadi diterangkan bahwa dalam Al-Quran ada 70-an ayat berkaitan tentang sabar. Itu menurut sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ala thalathi darajat, ada 3 derajat, 3 tingkatan. 1, sabrun ala adail faraid, sabar menjalani yang fardu, yang wajib. Lahu thalathumi derajat, ada 300 derajat. Jadi tadi kan sabar ada 3 ya. Sabar dalam menjalani kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, sabar dalam ibadah. Ya. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, menjauh maksiat, sabar untuk tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah sabar saat ada musibah, ada cobaan, ada sakit, ada sesuatu yang rusak, yang hilang, yang wafat, yang apa dah. Nah ini menurut sahabat Abdullah bin Abbas, sabar dalam melakukan kewajiban itu ada 300 tingkatan. Jadi tidak semua sama dalam bagaimana sabarnya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya yang namanya sholat, zakat dan lain sebagainya, puasa Ramadan memang berat, tidak menyenangkan bagi kita, tapi kita lakukan saja. Cuman kalau ada orang yang derajatnya sudah lebih tinggi, imannya sudah lebih kuat, dia melakukan dengan nyaman dan tenang. Sholat subuh, siapa yang enak sholat subuh? Ya berat. Tapi bagi orang-orang tertentu sudah hilang berat itu. Justru sebelum subuh sudah bangun duluan umpamanya. Sebelum Ramadan sudah bahagia. Tandanya orang iman kan bahagia dengan kedatangan Ramadan, sedih dengan akan berlalunya Ramadan. Kalau saya pribadi kebalik kayaknya. Kalau mau Ramadan susah, kalau mau hari raya senang. Padahal kalau orang beriman bukan begitu. Orang beriman tuh menyambut Ramadan, nunggu-nunggu Ramadan, mengadakan sambutan, mempersiapkan segala-galanya. Bukan mempersiapkan makanan dan baju baru, bukan, tapi ya kegiatan-kegiatan Ramadannya. Begitu mau hampir hari raya sedih. Tapi kalau kita kan enggak, mau hari raya sudah hampir selesai. Dan zakat apalagi berat ya. Nah, itu dalam menjalani kewajiban itu ada 300 derajat. Beda-beda orang bagaimana dalam sabarnya orang menjalani kewajiban. Wasobrun anil maharim lahu sittumi derajat. Sedangkan yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan kemaksiatan ada 600 derajat.
Ini memang lebih berat lagi ya, ada 600 derajat. Ada yang memang sabar, betul-betul sabar, padahal nafsunya sangat ingin. Beda orang dengan tidak nafsu, memang tidak menginginkan itu, kemaksiatan itu tidak ingin sama sekali. Ya sudah bagus lah, alhamdulillah. Tapi beda sabarnya orang yang memang tidak ingin dengan sabarnya orang yang ingin. Contoh, ada peti, oh ini makruh karena bau, udah kita tinggalkan. Tapi saya ingin ini, waduh enak. Nah itu kan sabarnya berat. Oh ini katanya banyak faedahnya, tetap saja dia tidak makruh. Dia sabar meninggalkan sesuatu yang tidak. Atau apa saja lah, konsumsi yang lain, kebiasaan yang lain ya. Kayak merokok, di masjid jangan merokok, di majelis jangan merokok. Tapi kan susah yang mau sabar gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Apalagi meninggalkan hal-hal yang lain. Sudah kadung bisnis, sudah enak, punya rekanan, punya mitra, sudah jalan, kok waduh kok uang riba, waduh kok gini, halal kok enggak. Oh itu bagaimana kekuatan dia meninggalkan yang subhat, yang riba itu berat sekali. Makanya sampai ada 600 derajat kesabaran orang meninggalkan yang haram-haram. Jadi kita tidak bisa meremehkan orang-orang itu. Beda-beda. Orang dalam menjauhi sesuatu yang dilarang itu beda-beda beratnya. Beda. Wasabrun alal masaib inda sodmatil ula lahu tis'au mi'at darajah. Ini sabar mendapatkan musibah justru lebih berat lagi, dengan catatan di sini yang saya sampaikan tadi, inda sodmatil ula, pada saat pertama mendengar. Sahabat dulu pernah begitu diberitahu anaknya mati. Berapa? 1, alhamdulillah. Saya masih punya anak 4, jadi ada 3 lagi, gak apa-apa. Jadi begitu dengar itu langsung tidak marah, tidak nangis, tidak sedih, tidak terus lemes, tidak pingsan. Oh alhamdulillah, 1 yang diambil oleh Allah. Saya masih kasih amanat 3 lagi berarti ya. Jadi begitu. Ya kita tidak menginginkan begitu, tapi itu salah satu contohnya. Ya, jangankan sampai begitu. Ada seorang sahabat itu anaknya dibunuh, dikejar-kejar yang membunuh masuk ke rumahnya. Karena sudah kadung dipersilahkan dan dia minta jaminan dikejar orang, disembunyikan di kamarnya, amanat. Begitu tahu, keluarganya datang, istrinya atau apanya, memberitahu anaknya barusan dibunuh orang di situ. Yang membunuh lari, dia langsung ini orangnya, tapi sudah kadung saya kasih jaminan aman. Dia nggak memberitahu istrinya kalau yang membunuh ada di kamarnya. Ayo cepat-cepat kamu keluar saja. Dia memberitahu, cepat-cepat jangan di sini, sudah keluar saja. Mungkin nanti akhirnya gak sabar dia. Padahal anaknya dibunuh dan dia sudah tahu sekarang kalau anaknya dibunuh. Kalau kita ya dihancurin sudah dalam rumah kita di kamar. Tapi nggak bisa jaga amanat. Dia sudah mengamankan tadi, sudah menerima amanatnya seseorang, tidak bisa. Oh itu sabar inda sodmatil ula. Nah, kalau sudah pingsan, sudah ngamuk-ngamuk, dapat 3 hari baru ya sabar, innalillah terjadi ngasep, sudah terlambat. Ya semua orang bisa sabar kalau sudah 3 hari atau 1 minggu. Nah, tapi sodmatil ula lahu tis'u mi'at derajat, ada 900 derajat. Di bawah ditambahin faidah, Ghassama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah al-marad ala salat aksam. Salah satu contoh musibah itu sakit. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi ada 3 macam. Ada uqubah, ada kafarah, ada rafu darajat. Ini juga yang perlu diperhatikan. Tidak setiap mendapatkan musibah seperti sakit atau kecelakaan atau hilang dan rusaknya barang, terus semua katakan kita, oh ini cobaan, ini musibah, menguji saya sabar apa tidak. Bukan begitu, hati-hati. Kalau kalian salah menilai, kalian salah dalam bersikap. Padahal itu bukan ujian. Karena di sini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada uqubatun, pertama siksaan. Siksaan bonus atau DP siksaan. Sebelum disiksa di neraka, orang itu disiksa di kuburan. Sebelum di kuburan, sebagian dosa akan ada diberikan sanksi di kehidupan dunia. Seperti pemakan riba atau transaksi riba, itu sudah jelas Allah tantang orang itu akan diperangi. Berarti pasti orang itu akan mendapatkan kebinasaan. Kemudian durhaka kepada orang tua, salah satunya contoh, dan beberapa hal yang lain, itu di dunia akan mendapatkan sanksi. Di kuburan lagi, di neraka lebih dahsyat lagi.
Jadi ada kalanya orang dapat musibah itu siksaan. Kalau siksaan jangan kita terus bersyukur sabar, tapi langsung istighfar. Saya telah salah. Berarti yang saya lakukan tadi salah. Langsung introspeksi gitu, evaluasi. Kayak zamannya Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu mendengar di suatu daerah yang agak jauh ada musibah gempa, Sayyidina Umar datang ke sana. Begitu datang dikumpulkan langsung pidato marah-marah. Kalian telah melakukan dosa apa? Apa yang kalian langgar sehingga Allah marah dan memberikan musibah? Gitu, jangan langsung sudan kepada diri sendiri. Allah mencoba saya. Jadi seakan-akan kita mukmin, kita orang yang beriman, yang Allah berikan cobaan supaya mengangkat derajat. Tidak, barangkali ukubah. Jadi tidak semua orang mendapatkan penyakit itu berarti mengangkat derajat, menghapus dosa. Tidak, tapi barangkali itu ukubah, sanksi. Harus dipikirkan. Oh ya Allah, astagfirullah. Untung Allah hanya kasih musibah kayak gini. Kesalahan saya ini apa saja sudah terlalu banyak. Kayaknya ini sudah lupa kepada Allah, sudah lalai melakukan sesuatu transaksi yang tidak baik, riba, subhat dan lain sebagainya. Yang kedua, wa kafaratun. Ada kalanya memang orang baik-baik melakukan perbuatan dosa, lalu diberi musibah oleh Allah, disakitkan, diberikan penyakit, atau ada yang hancur barangnya, rusak, hilang, dan lain sebagainya. Agar apa? Kafaratun. Atau mungkin kayak orang bisnis tidak benar, kasihan. Kalau dibiarkan ini bisnis lancar dan kaya, berarti semakin besar dosanya orang ini dan kedolimannya. Maka dibangkrutkan oleh Allah SWT, sehingga dia akhirnya berubah bekerja yang halal-halal saja. Ya, mulai dari konglomerat atau cuma urusan apa di pinggir-pinggir jalan, gak apa-apa. Ya, yang penting halal. Itu. Jadi ada musibah itu kafarah, menghapuskan dosa-dosa. Diberi musibah, mungkin salah banyak salah banyak hilap, sehingga oleh Allah itu pun kalau sabar. Jadi kalau sabar baru menjadi kafarohnya. Baru kalau dia memang sadar, ya Allah, berarti saya punya dosa, mudah-mudahan Allah ampuni. Berarti saya salah, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk ke jalan yang benar. Itu menjadi kafar. Yang ketiga, raf'u darajat. Kalau memang orang yang baik-baik, ahli ibadah, tidak maksiat, kok masih sakit? Kan banyak ulama-ulama wali sakit, akhir-akhirnya sakit, gak bisa jalan. Ada yang kena itu, kena ini. Ya kita lihat apalagi wali-wali yang besar-besar pangkatnya, itu rata-rata gak bisa apa-apa sebelum meninggal itu. Kenapa? Ya kalau menurut yang lain, disampaikan menurut guru-guru, itu terlalu bebannya yang dipikirkan, yang ditanggung berat. Karena kesalahan orang-orang dia tanggung. Dia yang istighfarkan, dia yang ikut pikirkan kondisi umat, sehingga tekanan pikiran membuat lumpuh atau membuat segala macam penyakit. Tapi secara maknawiyah orang ini sangat baik. Penyakitnya itu karena menanggung amanat beban orang banyak. Dan penyakit-penyakit yang begitu itu yang raf'u darajatin, mengangkat derajatnya orang itu. Dengan dikasih penyakit, nabi-nabi terdahulu juga ada yang kena penyakit. Nabi Muhammad juga demam. Sebelum wafat kan Nabi Muhammad demam parah sehingga wafat. Dan 2 minggu lebih sedikit beliau demam terus wafat. Jadi untuk mengangkat derajat, kalau orang-orang soleh, orang wali sakit terus kita, katanya wali kok sakit. Emangnya wali gak sakit? Nabi sakit, Nabi Ayub sakit, Nabi Muhammad sakit. Tapi Nabi yang lain kurang apa Nabi Muhammad? Mana ada dosanya? Nabi gak ada dosa, gak ada salah. Tapi sakit. Dari dosa ya tidak, kalau Nabi tidak dari dosa. Itu menguji kesabaran untuk diangkat derajatnya. Para wali-wali itu tidak ada dosa sudah. Mungkin masih muda, namanya manusia, ada dosa. Tapi sudah tobat, sudah istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah, maka lebih dekat daripada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena orang tidak pernah melakukan dosa kadang-kadang tidak sampai nangis-nangis istighfar kepada Allah, tidak banyak ibadah karena merasa aman, tenang. Jadi kadang-kadang orang yang pernah melakukan dosa, istighfar dan taubat itu jauh lebih tinggi derajatnya, karena dia sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal uqubatu ma sahabahu suh. Kalau umpamanya musibah itu berupa ukubah, itu biasanya orangnya tidak suka atau marah-marah dengan musibah tersebut. Salah satu tandanya. Wal kafaratu ma sahabahu sabr.
Kalau kafaro yang menghapus dosa-dosa itu biasanya orangnya sabar, itu dapat kafaro. Kalau dapat musibah ngamuk-ngamuk, ya malah jadi ukubah bagi dia. Walaupun dia itu orang baik-baik awalnya, tapi begitu dapat musibah, saya dosa apa? Saya maksiat apa? Kok masih loh? Ya ini sudah hilang, sudah gagal berarti orang itu, tidak lulus ujian. Nah, dia protes-protes, merasa gak punya salah kalau dikasih musibah. Gitu. Emangnya musibah untuk orang yang salah? Tidakkah Rasulullah bersabda, idza ahabballahu abdan ibtalahu, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah kasih ujian kepada hamba tersebut. Semakin bagus, semakin hebat, semakin senang Allah. Yang dibiarkan itu istidrak. Yang maksiat tetap saja bisnisnya lancar secara dan itu istidrak. Naudzubillah min dzalik. Wa daraja ma sahabahu ridha wan syirau sadr. Tanda kalau orang itu dari musibahnya diangkat derajatnya adalah yang orangnya itu diliputi oleh keridhaan dan kelapangan dada. Orangnya ridho, lapang dada, biasa-biasa saja, itu angkat derajat. Yaitu menurut Habib Abdul Haddad dalam kitab Nafas Sudurornya itu Nafas Ulwiyah, dalam kitab Nafas Ulwiyah. Orang yang sufi itu yang kalau di tangan kanan kirinya satunya ada batu kali, satunya ada emas atau permata. Tapi menurut dia kok sama saja. Padahal ini batu, ini emas, sama saja. Tidak, mantap catat disimpan kalau ini ada apa? Tidak. Orang-orang sufi itu mau dapat ini, dikasih ini, melihat apa keindahan orang yang hebat-hebat, bagus-bagus, tidak tertarik sama sekali. Tertarik. Nah, jadi dia dalam segala hal. Nah itu baru. Nah ini orang yang dapatkan musibah kok nggak goyang, tetap saja tenang-tenang, senyum-senyum, tetap ibadah, tetap rajin. Nah ini berarti orang itu mungkin hanya diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga orang itu tetap lapang dada, tidak keberatan. Nah kita lanjutkan ke masalah yang disampaikan Abdullah bin Abbas tadi, ada 900 derajat. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira, berilah kabar gembira as-sabirin kepada orang-orang yang sabar. Sabar ya dari antara 3 sabar tadi. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang sabar adalah orang-orang yang jika terkena musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, kita semua, siapapun itu, lillah, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ciptakan kita Allah, yang melahirkan kita Allah, yang ciptakan orang yang melahirkan kita Allah, yang ngasih rezeki, yang ngasih sehat Allah. Kapanpun Allah mau rusak, mau hancurkan, mau ditarik, mau dimatikan, mau dibinasakan, mau diapakan, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami dan kita semua akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya semuanya akan mati dan nantinya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertanggungjawabkan tentang semua apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Jadi maksudnya bagaimana? Ya begitu mendengar ada musibah atau dapat musibah, bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya lisan dan mulutnya, jangan hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un lisan, tapi dia aklubuk, ngamuk-ngamuk, nyalakan sana sini, jerat-jerit, ya tidak. Bukan hanya mulut, tapi hati. Mulut innalillahi itu betul-betul keluar dari hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi betul-betul tahu maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya miliknya Allah dan semuanya akan kembali. Kalau manusia ya akan mati dan akan dipertanggungjawabkan. Kalau benda-benda atau hewan-hewan ya akan habis, musnah, ya sudah selesai acaranya.
Nggak ada. Kalau beli, saya mau beli yang mobil yang bagus, bebannya yang harus 2 juta, yang sekiranya nggak tipis-tipis, nggak kepot-kepot, ya bisa. Mau mesin yang bagaimana, habis support apa yang sekiranya nggak macet-macet, ya nggak ada mungkin kalau 1 tahun 2 tahun, tapi selanjutnya ya begitu. Apalagi buatan manusia. Saya baru beli bagus, kalau saya buatan manusia, untung-untungan. Ada yang bertahun-tahun nggak rusak, ada yang sebentar rusak. Semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang sabar, yang pasrah diri, yang menerima takdir Allah, yang mengatakan innalillahi wa inna raji'un. Semuanya mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik, sehingga begitu dapat musibah tidak goyah, tenang, menerima apa adanya, sadar bahwa itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala.